Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga adik-adik siswa kelas 11 MIPA 2 selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran pertemuan ketiga ini, yang pertama, siswa mampu mengetahui tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, coba renungkanlah, apa jadinya jika hidup tidak memiliki pedoman? Ya, yang pastinya manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Maka Allah sebagai pencipta manusia, pencipta alam dan langit, memberikan dan menurunkan Alkitab sebagai petunjuk manusia menuju jalan kebenaran. Maka ketika manusia beriman kepada kitab tersebut, manusia memiliki hikmah yang besar dalam kehidupannya. Untuk lebih jelasnya, maka simak sampai akhir. Yang pertama, tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran ini juga mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan umat manusia. Adapun fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya: 1. Sebagai petunjuk serta pedoman hidup manusia. 2. Menambah kekuatan iman umat manusia. 3. Sebagai panduan umat manusia dalam beribadah di segala bidangnya. 4. Memberikan ketentraman hati umat manusia dari berbagai malapetaka. 5. Menolong umat manusia untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah kita mengetahui secara ringkas pembahasan pertemuan sebelum-sebelumnya, apa itu arti iman kepada kitab-kitab Allah dan kitab apa saja yang diturunkan olehnya, dan juga fungsi-fungsi dari mengimani kitab-kitab tersebut, maka sudah tentu itu semua ada hikmah tersendiri bagi diri kita maupun bagi orang lain. Antara lain, 1. Meningkatnya kualitas kehidupan diri. Iman pada kitab-kitab Allah dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Fungsi ini sudah tercantum dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Al-Quran menjadikan pedoman hidup adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena Al-Quran mengajarkan manusia berbuat baik serta meningkatkan kualitas kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Hikmah yang kedua yaitu memperkuat keimanan kepada Allah. Ketiga,
sebagai petunjuk, yaitu huda, al-huda, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Nah, maksud di sini ketika kita mengimani kitab seperti Al-Quran yang harus kita imani sekarang, ketika kita berpedoman teguh dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan suatu petunjuk al-huda dari kitab tersebut. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan karena Al-Quran juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. 5. Menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Yang terakhir, akan mendapatkan syafaat pertolongan di akhir kelak. Nah, setelah kita mempelajari banyak tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus beriman dan percaya adanya kitab-kitab selain Al-Quran seperti Taurat, Injil, Zabur yang diturunkan oleh Allah untuk kaum terdahulu, dan kita selalu beriman dan berpedoman kepada Al-Quran sebagai kitab yang paling akhir dan menjadi pedoman hidup kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana perintah iman kepada kitab-kitab Allah dalam Al-Quran. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.